Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Naing dengan last name 139, mahasiswa kelas D Prodi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana caranya saya mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya sebagai pengganti UAS mata kuliah aplikasi komputer. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena pengambilan gambar yang mengarah ke wajah saya ini saya menggunakan kamera handphone karena kamera laptop saya tidak memungkinkan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya menampilkan dua tutorial, ada tugas 4 dan tugas yang kelima. Nah, kita ke tugas 4 dulu. Di sini ada tabel simpanan yang berdasarkan harga sederhana. Nah, di sini sudah diketahui itu harga pokoknya ada 1 juta. Terus waktunya itu juga sudah diketahui ada 1 sampai 10 tahun. Di sini juga sudah diketahui bunganya per tahun itu ada yang 10%, 12,50% dan 15%. Nah, bagaimana cara mengisinya ini? Kolom-kolomnya kita ke keterangannya dulu. Nah, di sini ada keterangan P-nya itu adalah harga pokok, terus R-nya itu bunga per tahun, kemudian W-nya itu jangka waktu. Nah, di sini ada rumusnya ya. Ini sangat gampang ya teman-teman karena di sini sudah disediakan rumus untuk memudahkan. Nah, di sini rumusnya ada P ditambah dalam kurung P dikali R dikali dengan W. Nah, di mana P itu adalah harga pokok, R adalah bunga per tahun, dan W adalah jangka waktu. Nah, langsung saja pada tabel pertama. Di sini kita tidak isi secara manual ya teman-teman, jadi kita pakai rumus atau formula. Nah, kita bisa pakai dulu taruh sama dengan, terus kita lihat rumusnya. Kita langsung ke rumus ya. Kita lihat di situ ada P. Jadi P itu adalah harga pokok. Nah, harga pokok ini berada di sel apa? Jadi kita lihat harga pokok ada di sel apa? Ternyata ada di sel B6. Jadi kita tulis saja di situ B6. Nah, sudah ya. Kemudian rumusnya lagi di situ plus. Kita plus terus dalam kurung apa lagi rumusnya di situ ada rumusnya P kembali lagi ya, kita tulis lagi di sel B6. Terus dikali. Nah, kalinya di sini dikali dengan bunga per tahun. Nah, kita lihat di sini bunga per tahunnya itu ada 10%. Nah, 10% itu ada di sel apa? Ada di sel B dan 8. Nah, kita tulis langsung saja B8. Terus dikali lagi jangka waktu W. Nah, ini ada jangka waktu di sini ada 1 tahun. Jadi dia itu ada di sel A dan 9. Di sel A9. Jadi kita tulis aja A9. Nah, balas kurung. Nah, kita coba enter dulu ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, apabila ditarik turun ini, di sini tidak terbaca ya teman-teman. Nah, kenapa tidak terbaca? Jadi ini apabila turun dia akan mengikut ini yang turun ininya, ini turun ke sel di sini. Jadi bagaimana caranya supaya sel ini terkunci? Jadi caranya itu kita kembali ke formula. Di antaranya di sini kita tambahkan dolar ya. Sini tambah dolar juga biar selnya itu kekunci ya teman-teman, biar tidak bergerak turun apabila kita kebawakan. Terus di sini juga kita tambahkan dolar juga. Di sini juga kita tambahkan lagi dolar. Di sini juga kita bisa tambahkan dolar. Di sini juga kita tambahkan dolar. Nah, kenapa pada formula yang ini kita tidak tambahkan dolar? Karena di sini menunjukkan jangka waktu. Nah, supaya ini tidak tinggal kenapa tidak ditaruhkan dolar, karena ini sudah berurut turun. Jadi otomatis kalau kita mau ambil yang di sini harus juga menggunakan tahun yang kedua. Jangan tidak menggunakan tahun yang pertama, kan apabila kita taruh dolar di sini nanti akan mengunci di sini di angka 1, tidak akan berurut ke bawah. Sedangkan di sini yang diminta itu perbedaan tahunnya ya, ada tahun kedua, tahun ketiga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita baru enter. Coba kita turunkan. Nah, jadi teman-teman. Pertanyaannya lagi, Kak, ada cara yang lebih mudah tidak? Biar kita tidak perlu pencet dolar terus gitu. Nah, caranya itu teman-teman, kita kembalikan tadi ya ke sini. Kita hapus dulu dolarnya. Kita hapus dulu dolarnya ya. Maaf kalau cara bicara saya agak belibet. Jadi, nah setelah tadi kita tulis begini di sini, atau ulang, kita tulis ulang ya, kita tulis ulang sama dengan B6.
Nah, setelah kita tulis seperti ini, caranya agar dolarnya itu muncul dan mengunci sel yang itu, kita langsung pencet saja, cari di keyboard kalian, pencet F4. Nah, setelah dipencet F4 akan otomatis berubah dari yang tadinya itu belum ada dolarnya, simbol dolarnya sekarang sudah ada. Nah, begitu juga seterusnya tadi plus dalam kurung B6, terus kita pencet F4. Nah, otomatis ya. Terus kali B8, kita pencet lagi F4, terus dikali dengan A9. Ini tidak usah ya kita pakaikan biar dia tidak terkunci. Nah, tarik turun. Sama. Jadi gampang kan teman-teman? Selanjutnya kita lanjutkan ya mengerjakan untuk di ini 12,50, 15% dan 12,50%. Nah, caranya seperti yang tadi teman-teman. Jadi kita masukkan saja yang berbeda nanti di sini itu adalah sel bunga per tahunnya kan. Di sini sudah menggunakan bunga 12,50%. Jadi kita ambil B6, F4 ditambah dalam kurung. Di sini kan sudah berganti ya bunganya, jadi bunganya itu 12,50. Jadi kita ambil sel yang ini. Jadi dia itu ada di sel C8. Kita taruh sorry. Kita tetap taruh B6 di sini. Terus F4. Terus dikali C8. Nah, F4. Terus dikali lagi A9 balas kurung. Nah, jadi ya gampang sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke sini. Ini juga sama ya, cuman yang bedanya tadi itu di bagian bunganya, karena sudah menggunakan bunga yang berbeda. Ini di D8, terus A9 ya, tetap sama ya teman-teman. Oke, kita jadi deh. Jadi caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita perhatikan saja rumusnya di sini, rumusnya untuk tugas keempat ini. Nah, next kita bakal lanjut ke tugas berikutnya ya. Sebagai contoh, sebenarnya tugas ini ada 20 teman-teman, tapi saya hanya menunjukkan kepada kalian itu 2 nomor saja, karena kalau terlalu banyak itu nanti durasi videonya lama sekali. Nah, di sini ada daftar nilai diploma 1 di Medan. Nah, sini ada namanya Jackie, Nico, Violan, Susi, Magda, Elizabeth, Erikson, dan Tony. Terus di sini sudah ada juga nilai-nilainya, ada kuis, UTS dengan UAS. Nah, di sini diminta itu rata-rata dan keterangannya. Keterangannya itu lulus atau tidak lulus, memenuhi standar atau tidak memenuhi standar. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang rata-ratanya. Pasti teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya bagaimana rumus formula rata-rata. Kalau ditotalkan itu kan ada pakai rumus sum, terus ada mencari nilai minimum pakai rumus min, mencari nilai maksimum pakai rumus max. Terus yang ini kan diminta di sini rata-rata, jadi kita pakai rumus average atau rata-rata. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja teman-teman, kita pencet sama dengan kita ketik average. Nah, terus kita taruh dalam kurung. Nah, ini yang mau dicari rata-ratanya itu ada di nilai kuis, nilai UTS dengan nilai UAS-nya. Nah, kita blok, ambil dari sini. Terus kita ini, terus kita enter. Nah, muncul ya teman-teman rata-ratanya. Terus kita tarik ke bawah biar semuanya kelihatan. Nah, sebentar ya teman-teman, saya pindahkan dulu ini di sini ya. Lebih mudah melihat. Nah, untuk keterangannya ini kita pakai rumus if atau jika. Nah, rumus if itu bagaimana ya? Kita taruh dulu sama dengan if jika dalam kurung ini, kita lihat selnya dulu ada di sel apa yang mau kita cari ya, di sel F8. Nah, kita ambil ini. Terus kita lihat keterangannya. Jika
lebih besar atau sama dengan 60 nilainya, itu keterangannya lulus. Jadi kita taruh di sini lebih besar sama dengan 60. Kita taruh tanda ini ya, kita lihat di sini ada tanda petik 2 ini titik koma. Biasa juga ada yang memakai koma, jadi tergantung versi Microsoft-nya ya bagaimana. Terus di sini kita tambahkan ini, terus kita kasih keterangan lulus, petik 2 lagi, terus kita taruh lagi ini. Nah, jika salah, ini ada ya ini anunya, keterangannya di bawah sini caranya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi if dalam kurung, kita lihat selnya ada di F8 lebih kecil dari 60, maka dia tidak lulus. Nah, terus kita pakai ini, kita pakai 2 di sini ya, 2 tutup kurung, karena di sini buka kurungnya itu ada 2. Terus kita enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Jadi di sini keterangannya adalah lulus. Jadi penggunaan if itu seperti itu teman-teman. Terus kita tarik ke bawah untuk lihat yang di bawahnya itu. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Di sini di bawah 60 ada 51 itu tidak lulus, 46 tidak lulus, 60, 65, 66 lulus. Nah, itu dia teman-teman tutorial cara saya mengerjakan 2 tugas ini. Ada tugas 4 dan tugas 5. Jadi nah, itu saja. Terima kasih sudah menonton video tutorial yang saya bagikan ini. Ini sebagai syarat UAS saya. Ya, terima kasih sudah menonton video. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.